tingkat keikutsertaannya tinggi warga itu terhadap kepala desa terpilih, Pak ya. Iya. Jadi jadi jiwa kepemimpinannya bagus, Pak. Sehingga dia mampu mengintegrasikan semua kepentingan warganya. Dan itu saya dari kajian desa saya itu tidak sedikit juga, banyak Pak yang seperti itu. Artinya apa? Begitu dia terpilih, ini bukan saya saja, tapi saya bagaimana melibatkan warga desa. Karena yang namanya pemerintah desa kan sebenarnya pemerintahan komunitas, Pak. Kan berangkat dari konsep self-governing community, self-governing society itu, Pak ya. Jadi bagaimana memadukan antara pemerintahan masyarakat dengan pemerintah, kan gitu ya, di tingkat desa. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita hari ini dengan MUS Video. Hari ini saya kembali lagi ke Rumah Inspirasi. Ini hari ini saya bersama Ketua Paguyuban ya. Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia untuk Provinsi Banten. Bapak Haji Surtawijaya. Sekarang beliau adalah Kepala Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dan hari ini juga saya dapat narasumber dan kebetulan pemilik Rumah Inspirasi, Bapak Abu Hasan. Ini beliau adalah Widyaswara di Kementerian Dalam Negeri. Dan beliau ini ahlinya di bidang pemerintahan desa dan badan usaha milik desa. Selama ini beliau juga mengajar se-Indonesia dari Aceh sampai ke Papua berkaitan dengan topik pemerintahan desa, baik keuangan desa, pemerintahan desa, kemudian aset desa, peraturan desa ya. Ya, pokoknya tentang desa, Pak. Tentang desa. Tata kelola pemerintahan desa. Kemudian juga badan usaha milik desa. Ini ada yang menarik berkaitan dengan ekonomi desa. Nah, sebelum sejauh kita ngomong masalah ekonomi desa yang lebih luas, saya ingin Pak Lurah, Pak Surta mungkin bisa memberi pandangan barangkali ya berkaitan dengan badan usaha milik desa yang sekarang dilaksanakan oleh desa sesuai dengan undang-undang desa yang sudah keluar beberapa waktu yang lalu. Mungkin Pak Lurah bisa menjelaskan makna, maksud, dan tujuan dan bagaimana di desa itu teman-teman itu mensikapi terhadap badan usaha milik desa ini. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih nih di sini hadir. Saya melihat alam cukup bagus di rumah Pak Abu ya. Iya. Ada orang tua kita ini, Pak Yusuf dari Provinsi Banten. Ada saudara kita juga. BUMDes itu sesungguhnya harapan saya di Banten Pak bisa berkembang ya. Karena memang dengan badan usaha milik desa salah satu usaha yang harus dikembangkan di tingkat desa itu BUMDes. Namun sampai saat ini stagnan. Mungkin dimulai dari termasuk banyak yang ketidaktahuan Pak sebenarnya tentang apa itu BUMDes dan bagaimana pembentukan BUMDes, termasuk menggali potensi sumber daya alam yang ada di desa itu sendiri. Saya lihat
Namun bagi kepala desa yang mau berpikir keras, sebenarnya sumber daya alam bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada. Misalnya contoh saya di Tangerang bukan daerah pergunungan seperti ini, Pak. Iya, bukan daerah Ya. kawasan kota Iya, gitu. rumah. kawasan kota ya kita. Kita malah kalau di saya malah industri juga bukan, karena dekat bandara ya, nggak ada industri. Nah makanya akhirnya saya coba, tak kena dengan jumlah penduduk begitu banyak, di situ ada potensi desa, masyarakat desa. Saya lihat dia butuh sembako. Nah dengan butuh sembako masyarakat, maka BUMDesnya diarahkan dalam bentuk tadi kebutuhan sehari-hari masyarakat itu sendiri. Distribusi Iya, makanan pokok ya. makanan pokok termasuk tadi, termasuk kayak sabun mandi, ya kan, sikat gigi, odol dan sebagainya kan itu dibutuhkan. Iya, setiap keluarga itu, Pak, Iya, setiap orang. itu kan jumlah penduduk yang begitu banyak. Tadi saya bilang, jadi BUMDes itu sebenarnya tinggal kecerdasan seorang pemimpin melihat termasuk mangsa pasar desa itu sendiri. Iya. Itu. Nah saya mencoba. Yang kedua, karena saya dekat bandara, saya akan mencoba, tadi saya punya konsep kampung Inggris, Pak. Kampung Inggris itu adalah Dikaitkan dengan BUMDes juga. dikaitkan dengan BUMDes semua, termasuk kampung Inggris di sana kan. Ada potensi Iya, bandara tadi, Pak. kita kaitkan. Tujuannya apa? Karena tadi potensi bandara. Akhirnya anak-anak putra-putri desa terbaik itu saya beasiswakan 1 tahun ke sana, ke Kampung Pare. Dari Kampung Pare 1 tahun, alhamdulillah sudah pulang. Sekarang sudah persiapan finishing untuk campnya. Kalau gedung belajarnya sekarang sudah lengkap. Kita sudah lengkap, tinggal masuk saja belajar. Itu 4 tahun anak itu sekontrak lagi. Kenapa dikontrak 4 tahun? Tujuannya dia nggak boleh nikah dulu. Ikatan dinas dong berarti sama desa. Nah, tujuannya itu bukan nggak boleh nikah dulu, ada tujuannya agar anak ini bisa kuliah lagi, sehingga dia pendidikannya juga akan tinggi dan lebih baik itu. Nah, tujuannya. Nah sekarang sedang kuliah, dia kuliah sambil mengajarkan anak-anak. Nah rencananya tadi saya nih dapat Pak Abu nih, ada inspirasi ya, aspirasi di sini. Ya itulah saya berpikir, tadi mau berpikir kenapa di Kampung Pare makan begitu murah, tapi makan murah maksimal dalam bentuk menu gitu. Nah, saya pikir saya juga harus merapatkan masyarakat nanti ketika sudah dibuka dengan efektif karena corona ya. Sehingga kita juga mau buka begitu. Di samping Kampung Inggris, masyarakat juga ekonominya bangkit. Iya, betul. Dari mana bangkitnya? Simultan. Ya itu tadi, sebab akibat. Nah, kita di bentuk sekolah itu nggak usah dagang nasi. Biarkanlah masyarakat yang dagang. Iya. Dengan jaminan harga stabil, standaritas terjangkau oleh skala anak-anak pelajar. Nah ini masukan juga, saya tertarik nih Pak Muni gitu ya. Saya belum kepikir itu tadi Anda. Saya pikir itu juga salah satu pemikiran saya, akan saya kembangkan di sana, ya kan. Termasuk tadi kita mau buka wisata desa, tanahnya kita ada di saya itu tanah bengkok cukup lumayan. Sama orang tua saya pernah tinjau itu, saya mau hibahkan Pak Bu. Bekal SMA negeri ya Pak ya. Cuma aturannya. Aturannya nggak Iya, beliau sudah datang maghrib lagi. Kasihan banget. Saya udah, masyarakat sudah jujur ya. Animo masyarakat itu, wah bener. senang lah. Iya, karena saya udah ada SMK negeri penerbangan gitu kan. Wah ini disambut dengan SMA-nya. Kita mau ciptakan, kalau SD sudah merata setiap dusun adalah. Aduh, pas regulasinya deh kan. Jadi ya sudahlah. Nah di Komplek Garuda itu ada tanah hampir 1 hektar lebih lah ya. Saya udah ketemu ya dengan pihak pengembang. Saya meminta jalan lewat Pemda setempat. Itu saya ingin ada wisata desa. Wisata desa itu rencananya tadi ada edukasi alam untuk usia dini anak-anak. Anak-anak kan sudah nggak tahu bercocok tanam. Bagaimana nanam padi itu udah nggak tahu lah sekarang. Kalau Tangerang itu perkotaan udah nggak tahu. Nah rencana saya tuh mau didesain anak-anak PAUD gitu ya, SD ke bawah, dia biar tahu nih bercocok tanam, keinginan saya itu. Jadi wisata desanya adalah edukasi pengenalan itu. Di samping misalnya ada kolam renang mininya, kuliner-kulinernya. Nah itu keinginan tahap kedua setelah Kampung Inggris. Itu. Nah inilah teman-teman ya, para kepala desa, saya pikir kita harus rajin-rajin berinovasi ya demi ada perubahan sebuah desa. Jadi nggak terkungkung dengan persoalan
wah jadi kepala desa ini dapat apa? politik. Ya, jadi seharusnya dibalik. Jadi kepala desa ini apa yang kita perbuat untuk masyarakat desa, bukan apa yang kita dapati dari desa. Ini yang harus dibalik dengan kita. Cara pandang ya. Ya, cara pandangnya. Itulah ya. Itu. Iya, ini Pak Lurah tadi sudah menjelaskan ya latar belakang atau berkaitan dengan BUMDes di desa, tujuan dan segala macam. Malah kasih contoh-contoh tadi ya. Iya. Saya ingin Pak Abu, gimana sih ini membangkitkan ide-ide kreatif bagi aparat desa, mulai kepala desa, aparat desa, mungkin sampai ke warga desa, sehingga ekonomi desa itu bisa berputar karena ada BUMDes, Ya. bukan hanya semata-mata oleh aktivitas masyarakat yang memang tumbuh sendiri gitu kan. Tapi kalau BUMDes kan memang dibuat, disengaja untuk membangun ekonomi desa. Ya. Baik, Pak Yusuf. Pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan ide-ide kreatif. Ya, Ya. Sebenarnya ini pertanyaan yang sebenarnya akan tergantung pada komitmen kepala desa, Pak. Nah, komitmen kepala desa ini biasanya sudah terdegradasi dengan kepentingan, Pak, ya. Kepentingan karena proses politik di desa itu juga sangat complicated. Kan gitu. Tadi bagaimana dengan kos politik yang sangat besar. Sehingga begitu terpilih kepala desa yang tadinya sangat komit, wah, bagaimana mengembalikan model yang sudah keluar ini. Ini masalah, Pak. Jadi kalau kita pengen ide kreatif ini ada, nah hal-hal seperti ini bagaimana supaya diminimalisasi. Bagaimana caranya? Artinya ini bukan ranah individu, tapi ini bagaimana permasalahannya kan regulasi ini. kepala desa itu sebelum memilih atau sebelum dipilih ada janji-janji kan. Nah, janji-janji itu kan harus diimplementasi kan gitu. Nah, itu kan umumnya janji-janji itu adalah kepada kesejahteraan warga desa. Nah, itu kan Ya. maksudnya biar ide kreatif itu muncul untuk kesejahteraan warga desa. Adapun yang tadi itu masalah lain, itu adalah masalah yang harus diselesaikan juga kan Ya. gitu kan. Tapi ini bagaimana mengembangkan BUMDesnya itu Ya. yang dari ide-ide kreatif itu. Ya. Karena bagaimanapun dalam keterbukaan informasi sekarang ini masyarakat juga sudah melek. Ya. Warga sudah Ya. melek. Dia itu juga mungkin akan tahu hak wajibannya. Itu gitu Betul, kan. betul, Pak. Ya, harapan kita seperti itu, Pak. Ada kecerdasan politik warga yang semakin baik sehingga terpilih orang-orang yang betul-betul punya komitmen yang baik. Dan tadi yang saya bilang tadi adalah salah satu faktor. Ada banyak faktor-faktor yang lain. Nah, faktor-faktor yang lain misalnya memang tingkat keikutsertaannya tinggi warga itu terhadap kepala desa terpilih, Pak, ya. Iya. Jadi jadi jiwa kepemimpinannya bagus, Pak, sehingga dia mampu mengintegrasikan semua kepentingan warganya. Dan itu saya dari kajian desa saya itu tidak sedikit juga banyak, Pak, yang seperti itu. Artinya apa? Begitu dia terpilih, ini bukan saya saja, tapi saya bagaimana melibatkan warga desa. Karena yang namanya pemerintah desa kan sebenarnya pemerintahan komunitas, Pak. Kan berangkat dari konsep self-governing community, self-governing society itu, Pak, ya. Jadi bagaimana memadukan antara pemerintahan masyarakat dengan pemerintah, kan gitu ya, di tingkat desa. Dan ini berhasil, Pak. Saya lihat yang mampu menggerakkan pemikiran-pemikiran melalui musyawarah desa, dan kepala desa yakin ini 1000 kepala ada 1000 pemikiran. Ini bisa diintegrasikan, Pak, dan ternyata banyak yang sukses. BUMDes seperti Umbul Ponggok, sebenarnya banyak yang lain, Pak. Di situ kuncinya saya lihat memang adanya ide kreatif, faktor kuncinya itu, Pak. Ada ide kreatif diikuti oleh komitmen kepala desa yang kuat. Saya pikir, Bapak Yusuf. Ya. Nah, ini kan kita melihat sekarang mungkin Pak Lurah, Pak, ini kan di Banten nih. Ini Banten ada 1000 sekian 1246 desa. ya, 1246 ya 46 desa. Nah, kita kan harus dorong ini. Nah, ini komunitas Bapak ini nanti gimana cara mendorong mereka itu? Kalau tadi kan mungkin lebih kepada desa yang dikelola oleh Bapak. Nah, sekarang selaku ketua desa, ketua asosiasi ya, asosiasi pemerintahan desa. Nah, ini gimana cara mendorong sehingga dia itu juga terbuka, yang tadi Pak Abu mengatakan bahwa ada faktor lain di situ Ya, kan? ada banyak faktor.
Jadi gini, justru akan saya mulai dari desa sendiri dulu Pak. Ya. Dari desa saya dulu sendiri. Teman-teman kan kalau ukuran BIMTEK saya udah jenuh. Ya. Daripada bentuk BIMTEK, lebih baik kalau di Islam tuh bilhal aja deh. Ya. Jadi langsung saja dia melihat lokasi, beberapa lokasi desa Dari situ yang inspirasi. berjalan. Di situ dia punya aspirasi, terinspirasi, sehingga dia pulang punya geliat, ingin mencoba berupaya seperti desa yang dia lihat. Mungkin berbentuk, walaupun berbentuk, bentuknya berbeda ya. Nah, kalau misalnya di Lebak, saya lihat tadi alamnya cukup bagus, yang mendukung. Biasa saja kan dia punya air bersih, dia salurkan air bersih itu kepada masyarakat, ya kan, sehingga punya PAD. Nanti masyarakat itu sejenis PAM desa gitu kan, Ya. PDAM desa atau wisata desanya. Nah saya lihat di antara itu termasuk para pertanian-pertanian yang ada. Nah jangan sampai gini, banyak pemikiran kepala desa takutnya berpikirnya jadi terbalik ini. Sebenarnya jangan sampai disalahartikan desa yang sukses itu, desa yang ramai itu bukan desa banyak transaksi jual beli. Ini kan masih baik berpikir ke sana. Desanya ramai. Iya. Nah, definisi ramai diartikan banyak transaksi pembebasan. Nah, maaf ya, termasuk para camat juga gitu loh, Pak. Iya, iya. Masih ada camat pemikirannya ketika jadi camat di sana gitu kan, wah ini mah kecamatannya kering gitu kan. Camat kalau kering itu artinya tidak ada transaksi. Ini kan pemikiran kayak gini nih harus dirubah. Justru adalah kita kita dipilih jadi kepala desa, kita jadi camat misalnya kan, justru di tempat yang dianggap tidak berpotensi, di situ kita sesungguhnya jadi tantangan. Jadi potensi, bisa tidak kita berbuat di situ. Nah, termasuk termasuk leadership para kepala sekolah. Para kepala sekolah juga sama, Pak. Bapak pernah di dinas pendidikan lah pasti tahu. Banyak kepala sekolah yang berpikir kalau siswanya banyak, wah enak nih. Apa enaknya? Duit bosnya besar. Jadi berpikirnya bukan, kalau saya mungkin jadi kepala sekolah, saya lebih pilih cari sebuah desa yang tertinggal, masyarakat yang terbelakang. Di situ di situ kita datang, kita berkreasi, ya, jadi maju. Soalnya saya pernah ngajar di kampung pulau di Pulau Untung Jawa, Pak. Saya perintis di sana SMP. Sampai hujan angin ombak gitu kan, di perahu, tangan, tapi kita malah demen semangat, termotivasi UKSnya nih, daerah pulau tertinggal gitu kan. Itu contoh. Nah, tapi masih ada pemikiran-pemikiran tadi tentang kepala sekolah, kepala desa misalnya. Ya maaf ya, mungkin termasuk oknum camatnya, oknum kepala desanya, masih ada pemikiran yang berpikir dikatakan desa itu ramai ketika ada transaksi. Termasuk dikatakan tadi sekolah yang sukses, sekolah yang siswanya banyak, sehingga kalau pindah ke situ perebutan gitu kan. Ini kan salah, Pak. Nah, termasuk di desa. Malah ada ini ya, sukses saya itu dari 100 orang menjadi sekian orang ya. Nah, itu kan terbalik,nya. Jadi dia bicara bukan kualitas, jadi kuantitas. Ya. Kalau saya berpikir begini, kalau anak pramuka, karena saya pernah di pramuka, jangan engkau jadi orang kebanyakan, tapi muncullah engkau di antara orang banyak. Artinya kita walaupun mengajar sedikit, dia berkualitas, dia bisa menyebar di satu desa itu maju karena kelompok itu. Kayak Laskar Pelangi kan dari itu kan.